pada abad ke-13 Masehi, di wilayah Anatolia yang kini kita kenal sebagai Turki, berdirilah sebuah kerajaan kecil yang kelak akan mengguncang dunia. Kerajaan itu bernama Daulah Utsmani, atau dalam bahasa barat dikenal sebagai Kesultanan Ottoman. Berawal dari tanah sederhana di pinggir dunia Islam, kekuasaan ini berkembang menjadi salah satu imperium terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Kisah ini dimulai pada tahun 1299 ketika seorang pemimpin suku Turki bernama Utsman bin Ertugrul mendirikan sebuah pemerintahan kecil di barat Anatolia. Dari nama Utsman inilah muncul istilah Utsmani atau Ottoman. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berani, saleh, dan memiliki visi besar untuk menyatukan kaum muslim di bawah satu panji kekuasaan Islam. Wilayah kekuasaan Utsman masih kecil, hanya beberapa desa di perbatasan Bizantium. Namun berkat keberanian dan strategi militernya yang cerdas, wilayah itu cepat berkembang. Anak dan penerusnya, Orhan Gazi, melanjutkan perjuangan dengan memperluas kekuasaan hingga menaklukkan kota Bursa pada tahun 1326. Bursa kemudian menjadi ibu kota pertama Daulah Utsmani dan pusat pemerintahan yang makmur. Di seksi berikutnya datang kepada mural pertama yang membawa ekspansi ke wilayah Eropa Timur. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Utsmani menyeberangi Selat Dardanella dan menaklukkan sebagian besar wilayah Balkan. Mereka mengalahkan kerajaan Serbia, Bulgaria, dan beberapa negara kecil di bawah pengaruh Bizantium. Murat juga memperkenalkan sistem pemerintahan baru yang disebut Janishari, yaitu pasukan elit yang terdiri dari pemuda-pemuda non-muslim yang dididik sejak kecil untuk menjadi prajurit profesional. Pasukan inilah yang kemudian menjadi tulang punggung militer Ottoman selama berabad-abad. Namun puncak kejayaan sejati Daulah Utsmani dimulai di masa Mehmed II yang lebih dikenal dengan julukan Muhammad Al-Fatih. Pada usia muda, ia telah menulis sejarah besar. Tahun 1453 menjadi tahun yang tidak akan pernah terlupakan. Setelah pengepungan selama 53 hari, Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota kekaisaran Bizantium yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun. Dengan kemenangan ini, ia mengakhiri era Romawi Timur dan menjadikan Konstantinopel yang kini bernama Istanbul sebagai ibu kota baru Daulah Utsmani. Penaklukan ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga simbol kejayaan Islam. Banyak ulama memuji Mehmed II sebagai pemimpin yang dijanjikan Rasulullah SAW dalam hadisnya tentang pembebasan Konstantinopel. Di bawah kepemimpinannya, Istanbul berubah menjadi pusat peradaban, ilmu pengetahuan, dan seni. Dia membangun masjid megah, sekolah, dan lembaga ilmu yang menarik cendekiawan dari berbagai penjuru dunia. Setelah Al-Fatih, kekuasaan Daulah Utsmani terus berkembang. Masa ke masa berikutnya terjadi di bawah Sultan Al-Qauni atau yang oleh bangsa Eropa dikenal sebagai Sulaiman the Magnificent. Ia telah memerintah dari tahun 1520 hingga 1566 dan membawa Daulah Utsmani ke puncak kejayaan politik, militer, dan budaya. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan meluas dari Eropa Timur, Afrika Utara hingga Timur Tengah. Ia menaklukkan Hungaria, menguasai Laut Tengah, dan bahkan mencapai gerbang Wina di Australia. Sulaiman tidak hanya dikenal karena kekuatan di medan perang, tetapi juga karena kebijakan dalam hukum dan pemerintahan. Ia menyusun hukum Islam yang sangat teratur, dikenal sebagai Kanun Sulaimani, yang menjadi dasar keadilan di seluruh wilayah kekuasaan Ottoman. Ia juga melindungi rakyat dari penindasan pejabat dan memberikan kebebasan beragama bagi komunitas non-muslim. Di masa inilah Daulah Utsmani dikenal sebagai kekaisaran yang adil dan makmur. Budaya dan ilmu pengetahuan juga berkembang pesat. Arsitektur Islam mencapai puncaknya dengan pembangunan masjid-masjid megah seperti Masjid Sulaimani di Istanbul. Seni kaligrafi, musik, dan sastra berkembang di bawah naungan sultan-sultan yang mencintai ilmu dan kebudayaan. Para ilmuwan muslim menulis karya tentang astronomi, kedokteran, dan matematika menjadikan Istanbul sebagai pusat intelektual dunia Islam. Namun, seperti halnya semua kekaisaran besar dalam sejarah, masa kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Setelah wafatnya Sulaiman Al-Kanuni, perlahan-lahan Daulah Utsmani mulai mengalami kemunduran. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini. Salah satunya adalah melemahnya kepemimpinan.
Sultan-sultan setelah Sulaiman tidak lagi sekuat dan secerdas pendahulunya. Mereka lebih sibuk dengan urusan istana dan kehidupan mewah. Sementara urusan pemerintahan diserahkan kepada pejabat-pejabat yang korup. Selain itu, perekonomian Ottoman juga mulai terguncang. Jalur perdagangan dunia berubah setelah bangsa Eropa menemukan jalur laut baru menuju Asia melalui Tanjung Harapan. Akibatnya, pendapatan dari perdagangan menurun drastis. Di sisi lain, teknologi militer Eropa berkembang pesat karena revolusi industri, sementara Ottoman tertinggal jauh dalam bidang sains dan teknologi. Pemberontakan di daerah-daerah jajahan pun mulai bermunculan. Bangsa Arab, Balkan, dan Mesir mulai menuntut kemerdekaan. Kekuasaan yang dulu luas dan disegani mulai terpecah-pecah. Eropa melihat kelemahan ini sebagai kesempatan untuk memperluas pengaruh mereka. Inggris, Prancis, dan Rusia mulai mencampuri urusan internal Ottoman. Secara perlahan, wilayah kekuasaannya mulai menyusut. Puncak kemunduran terjadi pada awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama meletus. Daulah Utsmani bergabung dengan pihak Jerman dan kalah telak. Kekalahan itu menjadi pukulan terakhir bagi kekaisaran yang telah berusia lebih dari 6 abad. Pada tahun 1920, melalui perjanjian Sevres, wilayah Ottoman dibagi-bagi oleh negara-negara Eropa. Akhirnya, pada tahun 1924, Khalifah terakhir Sultan Abdul Majid II secara resmi dihapus oleh Mustafa Kemal Atatürk yang mendirikan Republik Turki modern. Berakhirlah sudah perjalanan panjang Daulah Utsmani, dari kerajaan kecil di Anatolia hingga menjadi imperium Islam yang menguasai 3 benua, yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa. Meski runtuh, jejak kejayaannya masih terasa hingga kini. Banyak peninggalan arsitektur megah seperti Masjid Biru di Istanbul yang jadi saksi bisu kejayaan masa lalu. Sistem pemerintahan, hukum, dan kebudayaannya juga menjadi inspirasi bagi banyak negara Islam modern. Kisah Daulah Utsmani bukan sekadar cerita tentang kekuasaan dan perang. Ia adalah pelajaran besar tentang keteguhan iman, kekuatan ilmu, dan pentingnya kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Selama umat Islam bersatu, berilmu, dan berakhlak, maka kejayaan seperti masa Utsmani bukanlah hal yang mustahil untuk kembali terwujud, tentu dalam bentuk yang sesuai dengan zaman kita. Demikianlah kisah panjang Daulah Utsmani, kerajaan yang lahir dari keyakinan, tumbuh dengan perjuangan, berjaya karena keadilan, dan runtuh karena kelalaian. Sebuah kisah sejarah yang selalu mengingatkan kita bahwa kekuasaan sejati sebuah bangsa bukan hanya terletak pada pedangnya, tetapi pada keimanan dan persatuannya.
Kisah Daulah Utsmani adalah cermin perjalanan panjang sebuah peradaban Islam yang luar biasa, dari masa kebangkitan hingga kejatuhannya. Dari seorang pemimpin kecil bernama Utsman bin Ertugrul, berdirilah sebuah kekaisaran yang bertahan lebih dari 6 abad, menguasai 3 benua, dan membawa pengaruh besar bagi dunia Islam maupun Barat. Keberhasilan mereka lahir dari iman, ilmu, disiplin, dan kepemimpinan yang kuat. Namun, ketika nilai-nilai itu mulai ditinggalkan, ketika ilmu digantikan kemewahan, dan persatuan diganti kepentingan pribadi, kejayaan pun perlahan memudar. Dari sejarah ini kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada senjata atau wilayah, melainkan pada keteguhan akidah, keadilan pemimpin, dan persatuan umat. Selama nilai-nilai itu dijaga, kejayaan seperti masa Daulah Utsmani dapat kembali hadir, bukan untuk menguasai, tetapi untuk membawa cahaya peradaban dan kebaikan bagi dunia.